Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Dr. Angus Sugiman, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Matematik Realistik. Perkenalkan, nama saya Puja Stiananta dengan NIM 2403114051. Saya akan mempresentasikan laporan mini riset saya yang berjudul Aktivitas dekomposisi dan komposisi sebagai sarana pendukung pembelajaran luas jajar genjang dan belah ketupat peserta didik kelas 7 SMP. Nah, untuk apa yang melatar belakangi saya melakukan mini riset ini, yaitu diawali karena banyaknya artikel-artikel atau banyaknya hasil penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan memahami konsep-konsep geometri karena pembelajarannya yang cenderung prosedural dan minim visual. Yang artinya, pada proses pembelajaran di sekolah, peserta didik itu cenderung mendapatkan pembelajaran yang prosedural atau yang hanya memerlukan hafalan, tidak perlu memerlukan konseptual. Padahal pemahaman konseptual pada geometri khususnya pada bangun datar itu memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika. Nah, sedangkan pembelajaran yang memperhatikan cara peserta didik untuk berpikir dalam memahami konsep-konsep dasar itu sangat penting, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembelajaran yang mengarahkan peserta didik atau mengarahkan cara berpikir peserta didik untuk memahami keterhubungan antar konsep-konsep itu memiliki peran krusial dalam pembelajaran matematika, khususnya di geometri. Peserta didik ini dapat kita arahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur bangun datar tadi atau struktur geometri-geometri lainnya dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami. Jadi Harel dan Dubinsky beserta Swan ini menyatakan bahwa dalam pembelajaran geometri, khususnya bangun datar, pemahaman peserta didik itu bisa kita tingkatkan atau pemahaman konseptualnya itu bisa dibuat menjadi lebih kuat, lebih mendalam dengan kegiatan yang mengarahkan proses berpikir siswa itu membaginya, membagi bangun datar tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih mudah, lalu menyusunnya kembali menjadi suatu bangun yang lebih mudah dipahami. Misalnya bisa menjadi persegi panjang karena rumus persegi panjang itu lebih cenderung lebih mudah dan lebih diingat oleh peserta didik bagaimana cara menemukan rumus luas persegi panjang. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa dikatakan dekomposisi dan komposisi atau kegiatan yang memerlukan penguraian dan penyusunan kembali. Nah, kegiatan dekomposisi dan komposisi ini bisa membantu pemahaman konseptual peserta didik melalui eksplorasi bentuk, hubungan antar bangun, serta luas antar bangunnya. Jadi, hal inilah yang menjadi alasan saya melakukan mini riset ini. Untuk rumusan masalah saya, yaitu saya ingin melihat bagaimana proses berpikir peserta didik kelas 7 SMP dalam memahami konsep luas jajar genjang dan belah ketupat melalui aktivitas dekomposisi dan komposisi. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu untuk mendeskripsikan proses berpikir peserta didik kelas 7 SMP dalam memahami konsep luas jajar genjang dan belah ketupat melalui aktivitas dekomposisi dan komposisi. Nah, untuk landasan teori yang saya gunakan dalam mini riset ini ada 5. Ada teori pembelajaran matematika, tentunya berbicara tentang pembelajaran matematika. Ada teori berpikir geometri yang dilandasi oleh Van Hill. Ada dekomposisi dan komposisi dalam segi 4. Di landasan teori ini juga saya menjelaskan aktivitas seperti apa yang akan dilakukan oleh siswa terkait dekomposisi dan komposisi pada luas jajar genjang dan belah ketupat terhadap luas persegi panjangnya. Dan saya juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip realistik matematik education yang saya gunakan dalam teori ini. Lebih lengkapnya terdapat pada laporan mini riset saya.
Untuk metode analisisnya, saya menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik dan didactical design research atau DDR. Dengan tahap analisisnya itu ada analisis prospektif, analisis metapeda didaktik, analisis retrospektif, dan yang ketiga. Nah, untuk subjeknya pada mini riset saya kali ini itu menggunakan dua subjek dari dua sekolah yang berbeda. Nah, untuk hypothetical learning trajectory yang saya gunakan dalam penelitian ini, itu mencakup tiga, ada tujuan pembelajaran, aktivitas, dan dugaan pemikiran siswa, yang mana nanti peserta didik akan diberikan suatu konteks yang menjadi starting point peserta didik dalam melakukan aktivitas dekomposisi dan komposisinya. Nah, untuk hasil mini riset yang saya dapatkan setelah menerapkan penelitian dekomposisi dan komposisi pada materi luas jajar genjang dan belah ketupat di kelas 7 SMP, hasilnya saya dapatkan sebagai berikut. Nah, ini untuk subjek pertama. Untuk subjek pertamanya, itu ketika diberikan suatu konteks tadi, dan saya memberikan suatu potongan kertas yang berbentuk jajar genjang pada gambar pertama, itu peserta didik diarahkan untuk membentuk menjadi persegi panjang. Nah, pada bangun ruang jajar genjang ini, subjek pertama berhasil memotong dan menyusun ulang jajar genjangnya menjadi persegi panjang yang menunjukkan pemahaman visual dan prosedural yang berkembang secara mandiri. Yang mana ketika diberikan suatu kertas yang berbentuk jajar genjang tadi, peserta didik langsung bisa menemukan bagian mana yang didekomposisikan untuk agar bisa dikomposisi menjadi suatu bangun persegi panjang, sehingga dia mengambil bangun sisi panjangnya, salah satu sisi yang ada di jajar genjang yang berbentuk segitiga, lalu memindahkan ke sisi sebelahnya sehingga nanti akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, proses berpikir siswa ini selaras dengan HLT yang saya susun yang ditunjukkan melalui kemampuannya mengaitkan panjang, tinggi, dan luas secara konseptual. Jadi setelah siswa ini menyusun kembali, peserta subjek ini bisa merumuskan atau menemukan rumus jajar genjang berdasarkan rumus persegi panjang dengan berpikiran bahwa rumus jajar genjang sama dengan persegi panjang, tetapi konsep tinggi, tinggi dan panjangnya itu menjadi suatu yang perlu diperhatikan. Itulah yang ditemukan oleh siswa pertama. Nah, pada bangun selanjutnya, pada bangun belah ketupat, pada bangun ini, awalnya peserta didik merasa kebingungan ketika diberikan bangun belah ketupat yang kemudian diarahkan untuk mengubah ke persegi panjang. Dia mengalami kebingungan, stuck, tidak bisa memvisualisasikan, tidak bisa memikirkan bagaimana cara mendekomposisikan belah ketupat menjadi suatu persegi panjang. Sekitar 5 menit berlalu, akhirnya saya sebagai peneliti itu memberikan scaffolding berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa mengarahkan pemikiran siswa untuk menemukan cara-cara atau pemikiran-pemikiran dalam melakukan dekomposisi belah ketupat menjadi persegi panjang. Nah, dari pertanyaan terbuka yang saya berikan tadi, itu membantu subjek mengenali struktur belah ketupat melalui diagonal. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang memantik pemikirannya, peserta didik atau subjek itu menemukan bahwa diagonal ini bisa digunting sehingga nanti akan membentuk segitiga. Ada beberapa empat segitiga yang dari keempat segitiga itu bisa disusun kembali menjadi persegi panjang. Nah, selanjutnya pada subjek kedua, pada bagian jajar genjang, dengan cara dan instruksi yang sama, peserta didik itu juga langsung menemukan. Namun, cara mengguntingnya itu memiliki perbedaan dengan subjek yang pertama. Subjek yang pertama tadi mengguntingnya itu, menggunting dan menguraikannya itu membentuknya di
panjang, persegi panjang. Tetapi pada subjek kedua, ketika dia menggunting lalu menyusun kembali, bagian yang digunting itu membentuk lebar persegi panjang. Ini memiliki perbedaan pemikiran antara subjek pertama dan subjek kedua. Nah, subjek kedua ini juga menunjukkan perkembangan berpikirnya yang imajinatif untuk membentuk konkret kepemahaman abstrak dengan membayangkan dan menyusun ulang jajar genjang itu menjadi persegi panjang. Karena pada subjek kedua ini tidak bertanya sama sekali kepada temannya, subjek pertama, ataupun kepada saya sebagai peneliti, melainkan subjek langsung bisa menggunting dan menyusun kembali, lalu berpikir menemukan rumus luasnya itu seperti apa. Sehingga hal ini menjadi hasil yang sesuai dengan lintasan belajar yang sudah saya susun. Nah, untuk selanjutnya, pada bangun ruang belah ketupat, pada subjek kedua, jika tadi subjek pertama merasa kebingungan dan tidak melakukan apapun ketika diberikan belah ketupat karena benar-benar tidak tahu harus dibuat seperti apa, berbeda dengan subjek kedua ini. Subjek kedua memulai strategi pemotongannya itu berdasarkan intuisi visual tanpa instruksi langsung. Nah, ketika diberikan belah ketupat, subjek kedua ini langsung meletakkan bangun belah ketupat tersebut di atas bangun persegi panjang, sehingga dia melihat secara visual bahwa terdapat ujung-ujung belah ketupat itu yang berbentuk segitiga kecil yang bisa digunting lalu dipasangkan ke ujung-ujung persegi panjang seperti yang digambar di atas. Nah, itulah yang dilakukan pada subjek kedua untuk membentuk belah ketupat ke persegi panjang. Namun setelah subjek menyusun kembali, dia melihat ternyata segitiga-segitiga kecil yang sudah dia gunting tadi itu tidak presisi pas dengan persegi panjang. Sehingga dia menyatakan bahwa strategi pemotongan yang dia lakukan ini salah. Strategi yang dia lakukan ini salah. Sehingga ini menunjukkan subjek itu memiliki self-monitoring dan memperbaiki proses berpikirnya dengan memanfaatkan struktur diagonal. Jadi ketika dia merasa bahwa cara pertama ini merupakan cara yang salah, selanjutnya dia merenung kembali, berpikir kembali bagaimana caranya agar belah ketupat ini bisa menjadi persegi panjang dengan menggunakan cara yang berbeda. Setelah dia mengingat-ingat unsur-unsur atau unsur-unsur yang ada di belah ketupat, dia mengingat kata diagonal. Sehingga subjek ini memiliki ide untuk menggunting diagonal-diagonal pada belah ketupat, sehingga nanti membentuk beberapa segitiga yang dapat disusun kembali menjadi persegi panjang. Sehingga setelah terbentuk persegi panjang, subjek menyimpulkan rumus luas belah ketupat melalui pemahaman hubungan antar diagonalnya, yang menunjukkan generalisasi dari hasil eksplorasi, bukan hafalan. Jadi, subjek kedua ini menyimpulkan bahwa rumus belah ketupat ini memiliki keterhubungan dengan diagonal. Dari situlah dia menyelesaikan atau menyelesaikan atau menemukan rumus belah ketupat berdasarkan rumus persegi panjang. Nah, selanjutnya kesimpulan dari mini riset saya ini yaitu diperoleh proses berpikir peserta didik atau kedua subjek tadi dalam memahami konsep luas jajar genjang dan belah ketupat melalui aktivitas dekomposisi dan komposisi berlangsung melalui tahap-tahap konstruktif, melalui eksplorasi visual, manipulasi konkret, refleksi terhadap kesalahannya, hingga abstraksi simbolik. Karena ketika menuliskan atau menandai sisi-sisi pada bangun tadi, itu peserta didik memiliki ide untuk menandainya dengan simbol-simbol yang mudah dimengerti. Nah, selain itu, kesimpulannya juga desain pembelajaran yang berbasis realistic mathematics education ini memungkinkan peserta didik tidak hanya mengetahui rumus luas itu apa, tetapi bisa mengacu peserta didik untuk mengetahui mengapa dan bagaimana rumus tersebut dapat ditemukan. Sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih bermakna, bertahan lama, dan dapat ditransfer ke konteks pembelajaran matematika yang lain.
Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi terkait laporan mini riset saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.